Hai, selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini berisikan materi untuk kelas 10. She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Kita akan membahas materi bab 3, yaitu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kompetensi dasar 3.3 untuk pengetahuan dan 4.3 untuk keterampilan. Video pembelajaran bab 3 ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Dan pada bagian pertama ini kita akan mempelajari mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Ini adalah gambar gedung MPR yang berada di ibu kota negara, yaitu di Jakarta, yang merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. MPR merupakan lembaga negara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga negara ini memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain, menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dan pemerintah itu sendiri mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Untuk mengetahui kewenangan lembaga-lembaga negara, kita harus mempelajari dahulu bagaimana sistem politik di Indonesia. Pengertian kata sistem yaitu suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Dan untuk kata politik, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dan dalam bahasa Arab, istilah politik ini diartikan sebagai siyasah, yang berarti strategi. Jadi, kata sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Dan secara umum, sistem politik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Kedua, mempunyai komponen-komponen. Yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Dan keempat, adanya interaksi antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Kelima, adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Dan keenam, adanya kekuasaan. Nah, kekuasaan ini untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem, karena tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatnya yang berbeda-beda. Dan yang ketujuh, adanya kebudayaan politik sebagai tolok ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Dan fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat, alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi, yang dimana keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik ini menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial lainnya, yaitu yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, memiliki hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dalam menjalankan sistem politik, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik tersebut terdiri atas 2 kekuatan, yaitu suprastruktur dan infrastruktur.
Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Sistem presidensial yang dianut dalam pemerintahan Indonesia menetapkan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yang dimana DPR, DPD, dan MPR sebagai pemegang kekuasaan yang membentuk undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yang dimana Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman, kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga kemurnian konstitusi, dan Komisi Yudisial mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan atas hakim. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif, yang dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Yang kedua, kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contohnya yaitu elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berupa media cetak maupun media elektronik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.